Sugian, pengusaha tambang di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan ibadah puasanya ya, amin amin ya robbal alamin. Dan dalam kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Bulan Kemuning, dan kisahnya kali ini keren banget teman-teman ya. Ini adalah kisah tentang seorang pengusaha tambang di Kalimantan Timur yang bernama Jatmiko. Jadi Jatmiko ini adalah bapaknya ya, bapaknya sebelumnya merantau dari tanah Jawa ke Kalimantan dan sukses di sana dan turun-temurun hingga sampai ke Jatmiko. Nah, di sini ada langkah besar yang sudah diambil oleh Jatmiko hingga pada akhirnya berakhir tragis. Waduh, kira-kira langkah apa yang diambilnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi lupa nih, ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ya dong, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke? Gak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabarankan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Timur. Samping tambang Muara Wahau. Bangunan semi permanen itu sejak dulu berfungsi sebagai kantor darurat milik almarhum Arya Kusuma Wicaksono, pria berdarah Jawa yang lahir hidup dan mati di tanah Kalimantan. Tempat itu bukan sekedar kantor, melainkan saksi lahirnya kerajaan bisnis yang dibangun dengan keringat, intrik, dan keputusan-keputusan keras. Dan kini semuanya jatuh ke tangan putra tunggalnya, Jatmiko Wicaksono. Pria tampan berambut gelombang sebau itu duduk tegak di balik meja kayu. Jemarinya mencengkram berkas laporan keuangan. Angka-angka merah berbaris brutal menampar harga diri tanpa ampun. Benar-benar selesai. Suara Jatmiko nyaris berbisik, kepalanya tertunduk, telapak tangannya menekan pelipis, berharap rasa nyeri bisa menghapus kenyataan. Wajahnya pucat, matanya redup, menyiratkan keputusasaan seorang pewaris yang merasa gagal menjaga amanat sebuah dinasti bisnis. Tok tok tok. Ketukan itu membuat Jatmiko tersentak. Dalam hitungan detik, ekspresinya berubah, punggungnya kembali tegak. Wajahnya ditarik dingin, ia menolak terlihat rapuh. Bagi seorang pewaris, wibawa adalah benteng terakhir, bahkan ketika bisnis tinggal menunggu ajal. Pintu terbuka setengah. Rendra masuk tanpa basa-basi. Rambutnya cepak, tubuhnya tinggi tegap, tato, merayap liar hingga batang leher. Penampilan yang menegaskan kerasnya hidup tambang yang dijalaninya. Jika datang tak perlu izin masuk, kedekatan mereka sudah melampaui formalitas. Jat, aku dengar kabar belt putus semua, loader jebol, kredit bank sudah naik ke tahap gugatan. Betulkah? Tanya Rendra mendesak, tapi sorot matanya sudah tahu jawabannya. Jatmiko menatap sekilas, lalu mengusap wajah dengan kasar. Sebuah tawa pendek pahit lolos begitu saja. Ia menghela nafas berat. Ya, sudah jatuh ketiban alat berat. Kalau minggu depan pembayaran tercair, aku bangkrut, Bang Ren. Titik. Semua cara sudah aku tempuh. Rendra segera mendekat dan menjatuhkan diri di kursi seberang meja. Aku punya cara lain. Cara yang belum banyak orang tahu. Ya, tapi itu kalau kau mau dengar, kata Rendra. Alis Jatmiko terangkat, senyum sinis terbit di sudut bibirnya. Cara
Pinjaman? Investor baru? Restrukturisasi? Sudah bang, semua itu udah basi. Hmm, bukan, potong Rendra cepat. Nada suaranya tegang, tapi ragu bukan pada caranya, tetapi pada apakah pria berpendidikan tinggi di depannya mau menelan sesuatu yang tak masuk logika. Jatmiko menatapnya lekat-lekat. Rendra bukan orang sembarangan, ia senior, sahabat seperti saudara. Kalau bukan itu, terus apa Bang Ren? Ucap Jatmiko dingin. Hening. Rendra tak langsung menjawab, baunya mengeras, pandangannya melayang ke arah dinding. Pada figura Arya Kusuma Wijaksono, wajah lelaki tua itu terpampang tegas. Ikon kesuksesan, simbol kekuasaan semasa hidup. Kalimatnya selalu sama, bisnis adalah perang, menanglah dengan cara apapun. Rasa penasaran Jatmiko memuncak, bertanya dengan nada mendesak, suaranya meninggi. Bang, cara lain macam apa? Jangan gantung aku begini bang. Rendra menoleh, tanpa tedeng aling-aling ia berkata, ritual. Jatmiko tertawa keras, bukan karena lucu, melainkan kecewa. Matanya menatap Rendra seperti orang yang baru saja membuang waktu berharga. Bang Ren, kata Jatmiko kesal. Aku bukan bocah bang, bukan orang kolot. Kita ini pengusaha bang, bukan dukun. Jangan bercanda deh di saat seperti ini. Namun Rendra tak ikut tertawa, wajahnya kaku, matanya serius, tubuhnya mendekat sedikit. Jat, aku bicara begini karena aku sudah lihat sendiri hasilnya. Nyata, cepat. Kalau cuma omong kosong, mana mungkin aku berani buka mulut? Kau pikir aku gila? Kening Jatmiko berkerut, ia mencari-cari celah, main-main, namun tak menemukannya. Ritual apa? Tanyanya akhirnya lebih waspada. Rendra membetulkan posisi duduknya. Tatapannya menembus mata Jatmiko. Nanti kau tahu sendiri kalau kita sudah sampai di tempatnya, di Banyuwangi. Rahang Jatmiko mengeras, tertawa mengejek, tubuhnya bangkit sedikit dari sandaran. Dongeng klinik. Cerita orang Banyuwangi membuat takut-takutin. Yang percaya begituan cuma orang miskin dan orang putus asa, katanya dingin. Jatmiko menatap Rendra tajam. Jangan bilang kalau kau sudah sejauh itu bang. Rendra tidak terpancing, ia mencondongkan tubuh, bibirnya menyungking senyum tipis. Bukan dongeng Jat. Ini tidak ada urusannya dengan miskin atau kaya. Jangan naif. Orang-orang yang lahir langsung elit seperti kau pun banyak yang sana. Sudah aku bilang, hasilnya nyata dan cepat. Dan kondisimu sekarang tidak butuh teori, kau butuh instan. Hening kembali mencengkram, jarum jam dinding berdetak nyaring, menghitung sisa waktu yang dimiliki Jatmiko. Keduanya terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing, satu mendorong, satu bertahan. Akhirnya, Jatmiko menarik nafas panjang, lalu mengembuskannya kasar, tanda orang yang menyerah pada sesuatu yang dibenci. Menoleh tajam, ia bertanya, tapi abang tahu tempatnya di mana? Banyuwangi sebelah mana? Rendra langsung mengangguk, sudah menunggu pertanyaan itu. Ya, alas Banyu Beteng. Di sana ada juru kuncinya. Jalannya aku hafal. Kau tak perlu takut gagal. Yang perlu kau lakukan cuma satu. Yakin kau akan selamat dari kebangkrutan. Itu saja. Jatmiko mengangguk, lalu matanya menyipit. Oke, aku yakini. Tapi apa yang harus disiapkan? Dalam ritual itu, apa yang harus aku berikan nantinya? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, padahal tadi masih menertawakan semuanya. Ya, dalam jeda keheningan tadi, sesuatu di dalam diri Jatmiko bergeser. Selama ini, ia merasa telah cukup bersandar pada Tuhan, cukup sabar, cukup lurus. Namun justru di sanalah ia kini berdiri di tepi kancuran sendirian, ditinggalkan doa-doa yang tak kunjung menjelma jawaban. Lalu, apa salahnya meminta pada sesuatu yang lain jika sesuatu itu juga diyakini mampu memberi?
Dan saat itulah Jatmiko mengambil keputusan. Rendra menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca antara lega dan waspada. Syukurlah, yang kau siapkan cuma niat, katanya pelan. Rendra berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Dan nanti, kau hanya perlu memberi apa yang akan diambil. Entah apa, entah kapan, itu setelah kau kembali berjaya. Rendra menyeringai tipis. Mudah bukan? Ayolah Jatmiko, coba aja cara ini. Atau besok tambangmu benar-benar ambruk. Dan kau akan miskin sampai mati. Tambah Rendra dengan tatapan menusuk. Keheningan kembali menggulung mereka berdua. Akhirnya, suara Jatmiko memecahnya. Kapan kita berangkat? Ekspresi Rendra langsung berubah. Ia berdiri, menepuk pundak Jatmiko dengan mantap. Lebih cepat lebih baik. Kalau bisa besok atau lusa. Kebetulan aku longgar seminggu ini. Bagaimana? Sudah berdiri di bibir jurang, Jatmiko mengangguk tanpa ragu. Baik, besok lusa kita cabut bang. Aku hanya bisa membantumu dengan cara ini, Jat. Ujar Rendra, suaranya terdengar lega. 2 hari kemudian, dengan outfit bernilai puluhan juta melekat di tubuh, kontras dengan kehancuran yang mengintai, Jatmiko dan Rendra terbang. Setibanya di Bandara Juanda, Surabaya, mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil sewaan. Jalan panjang kembali ditelan, kilometer demi kilometer menggerus keyakinan, hingga akhirnya mobil memasuki wilayah Desa Kedung Sari, Kecamatan Tegal Deliwo. Semakin malam, semakin jauh mobil melaju. Alas di kiri dan kanan jalan makin rapat menutup pandangan, kabut turun tebal menggulung cahaya lampu. Rendra memutar knop ke posisi fog lamp, namun sorotnya hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Jatmiko tak mengucap sepatah kata pun sejak memasuki jalur menuju alas Banyu Petang. Kepalanya dipenuhi satu keyakinan, aku harus selamat, aku harus kembali berjaya. Ia bahkan tak lagi peduli soal harga yang harus dibayar, itu urusan belakangan. Rendra tetap fokus mengemudi, sama-sama bungkam hingga akhirnya bersuara. Jat, setelah tikungan ini kita parkir. Lalu menghela nafas pendek, sisanya kita jalan kaki. Terkejut, Jatmiko langsung menoleh. Serius bang, ini sudah gelap begini. Rumah satu pun tak ada, jangan bercanda. Ini bukan tempat main-main. Rendra mengangkat bahu, datar tanpa simpati. Mau gimana lagi? Aturannya memang begitu. Mobil tidak boleh masuk ke area itu. Lalu menatap sekilas ke depan. Dan memang jalannya sudah tidak bisa dilalui mobil. Jatmiko terdiam, mobil berputar arah lalu berhenti di tepi jalan. Dari titik belakang hingga ke depan, yang tersisa hanyalah kegelapan pekat tanpa batas. Rendra membuka pintu. Begitu sepatunya menginjak tanah, lampu jauh meredup, lalu dalam hitungan detik mati sendiri. Gelap langsung menelan segalanya. Memakai jaket bomber dan celana jeans, Jatmiko menyusul turun. Ia berdiri di samping Rendra yang berpakaian serupa, namun dingin angin alas tetap menembus, menggigit sampai ke tulang. Bersamaan dengan itu, suara burung malam pecah. Awalnya satu, lalu disaut yang lain, mengepakkan sayap, menjerit, merayakan kedatangan mereka. Bulu kuduk Jatmiko langsung berdiri. Ia mendongak ke langit yang hitam, lalu buru-buru merogoh jaket, menyalakan senter ponsel. Ini alas apa tempat pembantaian sih bang? Gumam Jatmiko getir. Dua-duanya, jawab Rendra singkat. Jangan mendadak bikin horor. Jatmiko mendengus, namun lehernya terasa berat, matanya tak berhenti melirik ke kiri dan ke kanan. Sial, cahaya senter ponsel hanya mentok di dalam kabut, tak sanggup menembus. Rendra menarik nafas dalam-dalam, lalu menepuk pundak Jatmiko keras. Ayo, dari sini jangan bicara apa-apa. Apapun yang kau lihat, diam, jaga lidahmu.
Tanpa sepatah kata Jatmiko menyusul. Rasa takutnya begitu kuat sampai tanpa sadar melingkarkan tangan ke lengan Rendra seperti orang tenggelam mencari pegangan. Mereka jalan berdampingan, menembus gelap yang tak bisa dipecah cahaya senter. Langkah demi langkah terasa lebih panjang, hingga akhirnya samar-samar muncul cahaya kuning dari sebuah lampu sentir menyala di depan sebuah gubuk. Rendra berhenti sejenak. Itu rumah juru kuncinya. Jatmiko menoleh ke samping. Ada ganjalan di kepala. Sudah sejauh ini masuk ke tengah alas, tapi belum tahu siapa yang akan dihadapinya. Siapa nama juru kuncinya, Bang? Rendra mendekatkan mulut ke telinga. Mbah Sengkolowedi. Mata Jatmiko membesar, jantungnya berdegup keras. Nama itu, bahkan dari artinya saja, sudah membuat tengkuknya dingin. Ia ingin bertanya, tapi teringat peringatan tadi, lalu diam. Tanpa bicara lagi, Rendra melangkah. Mereka berhenti di depan gubuk yang tampak tak berubah sejak dulu, dikelilingi berbagai rupa kembang keperluan mistis. Gubuk itu berdinding bambu, beratap genting, berdiri di tengah hutan melawan waktu. Saat Jatmiko hendak membuka mulut berniat mengucap salam, Rendra tiba-tiba mengangkat telunjuk memerintahkannya diam. Tatapan mereka terkunci ke pintu bambu yang perlahan bergerak. Berderit pelan, dari balik pintu muncul sosok pria sepuh. Satu tangannya menggenggam lampu sentir, lalu diangkat tinggi-tinggi, matanya menyipit, meneliti. Dua manusia yang cukup berani menginjak wilayahnya. Ya, dia adalah Mbah Sengkolowedi, pria berusia hampir 95 tahun. Rambut putih panjangnya dibiarkan tergerai, kakinya nyeker, menapak tanah tanpa alas, mengenakan baju lurik dan jari motif parang rusak yang dililit rendah. Udeng hitam membingkai kepalanya, sementara benang lawe hitam melilit penanda tirakat panjang dan sumpah ilmu yang tak pernah dicabut. Di hadapannya, Jatmiko berdiri, seorang pengusaha modern, namun untuk pertama kalinya dalam hidup merasa sepenuhnya kecil. Sorot mata Mbah Sengkolowedi tajam, dingin dan waspada. Di batang lehernya melilit kalung dari akar, sementara di jari-jarinya cincin-cincin batu akik besar melingkar. Namun bukan itu yang membuat Jatmiko bergidik. Yang membuat dadanya sesak adalah satu hal sederhana. Tak ada satupun isyarat bahwa kedatangan mereka diterima dengan senang hati. Tak ada senyum, hanya tatapan menimbang layak atau tidaknya seseorang hidup lebih lama. Akhirnya Mbah Sengkolo membuka suara. Kamu yang minta bantuan gaib. Jatmiko tahu betul pertanyaan itu diarahkan padanya. Iya Mbah, aku butuh bantuan gaib. Rendra melirik sekilas, lega. Di tempat ini, satu kata salah bisa berakibat fatal. Ia sendiri sudah tahu batas, yang boleh bicara hanya orang yang meminta. Mbah Sengkolo membalikkan badan. Namun, sebelum melangkah, suaranya kembali terdengar. Cepat masuk. Refleks, Rendra mencekal pergelangan tangan Jatmiko, memberi syarat agar patuh. Mereka masuk bersamaan, duduk bersila di atas tanah tanpa alas, tepat di hadapan Mbah Sengkolo yang kembali memicingkan mata, seperti biasa, membaca isi kepala manusia yang sudah kehabisan jalan dan datang dengan harapan terakhir. Maunya dikasih banyak, tapi tidak berani bayar harga. Decak Mbah Sengkolowedi merendahkan. Kalimat itu menampar. Merasa disentil, Jatmiko spontan membela diri. Aku siap bayar, Mbah. Aku sungguh-sungguh. Mata Mbah Sengkolo semakin menyipit. Elah, banyak yang bilang begitu. Yang jadi cuma separuh. Jatmiko hendak berpikir, namun sebelum otaknya bekerja, mulutnya terbuka. Sikut Rendra mendarat tegas di lengannya, peringatan agar diam. Sementara itu,
Pandangan mereka terbatas, satu-satunya penerangan hanyalah lampu sentir di atas meja kecil di antara mereka. Mbah Sengkolo lalu mengambil takir, daun pisang yang dibentuk menyerupai perahu, berisi kembang 7 rupa dan dupa, lalu mengangkatnya dari meja, penanda jelas batas kekuasaan yang tak boleh dilanggar. Tanpa mengajak, Mbah Sengkolo berdiri, membawa lampu sentir satu-satunya, lalu melangkah keluar tanpa alas kaki, menembus gelap malam. Cepat, Rendra menarik tangan Jatmiko. Mereka mengikuti dari belakang, masuk semakin dalam ke tengah alas, menuju wilayah paling wingit di alas Banyu Peteng, kawasan gaib yang bersentuhan langsung dengan energi gelap alas Purwo Banyuwangi. Di bibir sendang berair hitam pekat, Mbah Sengkolo duduk bersila dengan hikmat, membakar 3 batang dupa di nyala sentir. Setelah itu api dimatikan. Dupa yang menyala dijepit di ujung jarinya diangkat ke antara alis beberapa saat, menyelaraskan niat, lalu ditancapkan ke tanah berdampingan dengan takir. Media kulonuwun, permisi pada yang berkuasa. Saat asap mulai berputar-putar, tanda-tanda alam menyusul. Mbah Sengkolo mendongak ke langit gelap. Suaranya meledak lantang, menggema di antara pepohonan. Jagat ing peteng, rawuh Gusti, kunjungan kawula ingkang maha agung, wonten manungsa nyuwun bondo marang kuasa panjenengan. Jatmiko yang duduk bersila di belakang terperanjat hebat, tubuhnya refleks menegang, mulutnya hampir memprotes, namun jarak yang sudah terlalu dekat dengan dunia gaib membuatnya menelan semua keraguan. Ini nyata, terlalu nyata untuk mundur. Bertepatan dengan itu, angin yang semula diam mendadak mengamuk, ranting-ranting pohon bergemuruh dan patah bersautan, dan dari kegelapan burung-burung gagak datang berbondong-bondong, terbang berputar-putar, menyambut sesuatu yang baru saja dipanggil. Rendra refleks menangkupkan tangan di depan dada. Ujung lututnya menyenggol Jatmiko, kode keras agar melakukan hal yang sama. Di titik itu, keduanya bukan siapa-siapa. Tak ada pengusaha, status, apalagi uang yang bisa dibanggakan. Hanyalah 2 manusia telanjang martabatnya, tunduk di hadapan sesuatu yang nyata bisa memberi. Lalu, dari balik gelapnya air sendang, sesuatu muncul perlahan, sangat besar, berpuluh-puluh kali lipat ukuran manusia normal. Tubuhnya membungkuk sedikit, kepalanya maju ke depan, mencium udara di sekitaran Rendra dan Jatmiko seperti predator menilai mangsa. Nafasnya berat, lalu menyeringai ke arah abdi paling setianya, Mbah Sengkolo Wedi. Suaranya berat, menggema, memantul di pepohonan dan dada mereka. Sopo sing jaluk bondo Sengkolo? Mbah Sengkolo tak menjawab, hanya mengarahkan ibu jarinya ke belakang. Sosok itu kembali mengendus, lalu tangan besarnya terulur, kukunya hitam, suaranya mendesis. Sopo asmamu menungso? Masih dalam posisi hormat, lutut Rendra kembali menyenggol. Jantung Jatmiko berdentam dengan tangan gemetar, menunjuk dadanya sendiri, lalu secara naluriah mengulurkan tangan ke depan. Aku, Jatmiko Wicaksono. Sosok itu menyentuh tangan Jatmiko. Sentuhannya panas, kepala makhluk itu mencondongkan tubuhnya lagi, mengendus dari ujung kaki hingga kepala, menilai, menakar, memastikan, barulah setelah itu mendesis. Jatmiko Wicaksono, wong kang bagus asmane lan rupane. Sosok itu terkekeh. Nanging hatimu peteng dedet, aku bakal maringi bondo, lan aku bakal njobo bayaran nang waktu sing wis tak tetepake lan karepake. Jatmiko paham itu bukan janji, tapi perjanjian. Bersama dengan itu, hawa panas mengalir deras di tubuhnya,
Meski begitu, dengan rang mengeras, ia mengangguk mantap. Itu sudah cukup. Tubuh sosok itu perlahan memudar, menguap, berubah menjadi asap hijau pekat terseret angin, menyatu kembali dengan kegelapan sendang. Mbah Sengkolowedi tertawa terbahak tanpa menoleh. Mudah bukan? Pena toh? Jatmiko meremas kedua tangan tak menjawab. Bukan karena takut, melainkan karena penyesalan yang tiba-tiba menggigit. Mengapa tidak dari dulu meminta pada yang begini nyata? Mengapa terlalu lama percaya pada yang tak kunjung menjawab? Rendra paham perasaan itu pernah ada di titik yang sama. Iya mbah, mudah, enak, instan, katanya mantap. Jujur, puji Mbah Sengkolo, lalu menghantamkan telapak tangannya ke tanah 3 kali mematri kesepakatan. Setelah itu, Mbah Sengkolowedi menyambar lampu sentir yang sudah mati dan secepat kilat melangkah pergi menyusuli jalur sempit di antara pepohonan. Rendra langsung menarik lengan Jatmiko. Ayo, ingat pesanku. Jangan bicara. Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kau dengar. Jatmiko hanya mengangguk. Mereka berjalan kembali menuju gubuk dan malam jauh lebih gelap dibanding saat mereka datang. Beberapa kali, Jatmiko merasa ada sesuatu mengikuti dari belakang. Langkahnya berat, nafasnya tersengal, membuatnya hampir saja menoleh. Namun, remasan tangan Rendra menyadarkannya, larangan itu bukan ancaman kosong. Sekali melanggar, jangan harap pernah bisa pulang. Setibanya di depan gubuk, Mbah Sengkolowedi mengambil sebuah obor kecil dan serambi yang sudah mati, lalu menyalakannya, menyerahkan tanpa sepatah kata, hanya isyarat singkat ke arah timur, jalan pulang. Tak ada mahar uang, tak ada cium tangan, tak ada pamit panjang. Malam itu juga mereka harus pergi. Rendra segera menggiring Jatmiko keluar dari wilayah itu, dan mereka berhasil keluar dengan selamat. Buru-buru masuk ke dalam mobil. Begitu pintu ditutup, mesin dinyalakan, barulah Jatmiko faham mengapa sejak awal arah mobil sengaja diputar menghadap jalan pulang. Karena di tempat itu tak ada yang diberi kesempatan berpikir ulang. Setibanya di Surabaya, mereka langsung terbang kembali ke Kalimantan. Sejak hari itu, hidup Jatmiko seperti dibukakan paksa. Pintu rezeki yang selama ini terkunci rapat mendadak terbuka lebar, bahkan terlalu lebar. Tambang yang nyaris disita tiba-tiba bernafas kembali. Alat-alat berat yang mati bertahun-tahun hidup hanya dengan perbaikan seadanya. Izin-izin yang dulu macet di meja birokrat turun satu persatu. Investor berdatangan, kontraktor tunduk, uang mengalir deras. Dalam waktu singkat, nama Jatmiko Wicaksono kembali harum. Ia bangkit, berdiri lebih tinggi dari sebelum jatuh, punya rumah mewah berdiri di Samarinda, kendaraan mahal berjejer, belum lagi aset yang tersebar di Jakarta. Jaringan bisnis yang melebar lintas provinsi, semuanya dipermudah, dilancarkan, nasib baik akhirnya memihak. 5 tahun pertama berlalu seperti mimpi-mimpi yang terlalu indah untuk dicurigai oleh Jatmiko. Hari itu sudah berjam-jam, suara air masih mengalir dari shower kamar mandi. Kanaya, panggil Jatmiko berdiri di depan pintu kamar mandi, mengetuk pelan. Kenapa tiba-tiba ia mengkhawatirkan istrinya? Tapi tidak ada jawaban. Sayang, Jatmiko mendekatkan telinga ke dinding pintu, masih berusaha tenang, lalu memutar gagang pintu, tapi terkunci dari dalam. Alis Jatmiko berkerut, kembali menempelkan telinganya ke pintu. Sepanjang itu hanya terdengar suara air jatuh. Seketika dadanya berdegup kencang, ketakutan langsung terlintas di kepalanya. Kanaya, buka pintunya. Tidak ada sautan, ketakutannya semakin menjadi. Jatmiko menggedor, keringat dingin membasahi tubuhnya. Suaranya semakin meninggi. Kanaya, Kanaya.
Tanpa pikir panjang, Jatmiko mundur selangkah, lalu brak, menabrak pintu dengan bahu. Mata Jatmiko membelalak, tidak menyangka mendapati tubuh Kanaya istrinya tergeletak di lantai kamar mandi dalam posisi telentang. Rambutnya basah menempel di pipi, bibirnya kebiruan, matanya setengah terbuka menatap kosong ke langit-langit. Kanaya, Kanaya, apa yang terjadi? Suara Jatmiko pecah bersama tangis, segera mematikan shower dengan gerakan tergesa, lalu berlutut mengguncang bahu istrinya. Sayang, bangun sayang. Tapi tubuh yang masih mengenakan pakaian tidur itu sudah dingin, tidak merespon sama sekali. Nafas Jatmiko tersendat. Tidak, tidak begini caranya. Dengan nafas memburu, Jatmiko menempelkan telinga ke dada Kanaya. Tidak ada degup lagi di sana. Tangannya gemetar saat meraba bagian leher, mencari sedikit saja tanda-tanda kehidupan, tapi nihil. Kanaya, kenapa kau pergi secepat ini, Kanaya? Jatmiko berteriak, benar-benar kehilangan kendali, memeluk tubuh istrinya erat, sementara kepalanya terkulai lemah. Refleks Jatmiko segera menelpon dokter pribadinya. Halo, halo dok, istri saya pingsan, tidak bangun-bangun, dia jatuh di kamar mandi. Apa korban sudah punya riwayat penyakit jantung, Pak? Suara dokter pribadi khusus untuk Jatmiko di seberang terdengar tenang. Jatmiko terdiam, terlintas obat-obatan kecil di laci istrinya, keluhan nyeri dada yang sering dianggap sepele. Iya, tapi ini mendadak. Jawab Jatmiko cepat. Coba lakukan CPR, Pak. Saya pandu. Detik itu juga, Jatmiko meletakkan ponsel di lantai, lalu menekan dada Kanaya. 1, 2, 3, mengikuti panduan. Bangun sayang, bangun. Aku belum siap. Jangan sekarang, pinta Jatmiko di sela tekanan. Menit berikutnya, tekanan Jatmiko semakin tidak beraturan. Tangannya gemetar. Bangun Kanaya, kumohon. Namun, tubuh itu tetap diam, tak merespon apapun. Jatmiko memeluknya erat. Akhirnya, sirine ambulans terdengar memasuki pelataran rumah mewah. Beberapa saat kemudian, terasa seperti seabad Jatmiko menunggu. Petugas medis masuk. Satu orang memeriksa pupil, satu lagi memasang alat di dada Kanaya. Pak, mohon mundur Pak, ujar salah satu paramedis. Jatmiko berdiri sempoyongan, berharap istrinya masih bisa diselamatkan. Para medis saling pandang. Waktu kematiannya sudah cukup lama. Serangan jantung sesuai riwayat medis, kata salah satu dari mereka. Kata-kata itu seperti hantaman. Jadi, bukan salah siapa-siapa? Tanya Jatmiko lirih, kalimat itu tanpa sadar keluar. Tidak Pak, ini murni kondisi medis, jawab para medis itu hati-hati. Jatmiko mengangguk, menerima kenyataan. Begitu tubuh Kanaya diangkat ke tandu, lututnya melemas. Bulan berganti, tahun sudah terlewati hingga masuk tahun kelima setelah kematian Kanaya yang mendadak. Rumah besar itu hanya dihuni 2 orang, Jatmiko dan putrinya yang bernama Wening. Saat makan malam, setelah hidangan ditata oleh pembantu rumah tangga, meja panjang itu hanya terisi 2 orang. Wening, gadis yang menginjak usia 17 tahun itu, mengaduk sup, sendoknya berenting kecil, berulang-ulang, sengaja menarik perhatian. Jatmiko duduk di seberangnya, punggungnya tegak, wajahnya dingin. Tangannya terlihat rapi di atas meja, terlalu rapi untuk seorang ayah yang seharusnya santai bersama anaknya. Ayah, Wening membuka suara lebih dulu. Nada suaranya datar, tapi matanya menyimpan jengkel yang tak lagi bisa disembunyikan. Jatmiko mengangkat kepala. Ya nak, ayah bisa jelaskan kenapa lagi-lagi ayah membatalkan izin aku ikut perpisahan sekolah? Tanya Wening menatap lurus, ada getar di ujung kalimat. Semua teman-teman aku boleh, aku aja yang tidak. Jatmiko meraih gelas air, ia minum 1 teguk. Karena itu acara malam, dan ayah tidak ingin kamu pulang larut. Aku sudah 17 tahun, potong Wening sambil meletakkan sendok dengan kasar. Ayah pasang mengawal,
CCTV, sopir. Aku nggak boleh kemana-mana sendirian. Ke mall aja harus lapor, dikawal bodyguard. Ayah pikir aku ini tawanan. Tambah wening. Rahang Jatmiko mengeras, tapi berusaha tetap tersenyum. Ya tentu bukan. Kamu itu segalanya buat ayah. Wening menghela nafas. Sejak mama meninggal, ayah berubah. Aku jadi gak respect. Ayah jadi takut berlebihan, posesif. Aku sampai gak boleh pacaran. Ayah bahkan marah besar waktu jemputan telat datang. Ada teman laki-laki nganterin aku pulang. Lanjut Wening. Ayah hanya melindungi kamu. Sangga Jatmiko. Sepersekian detik kehilangan kendali, kedua tangannya mencengkram. Wening menatap tangan itu, lalu wajah ayahnya sambil bertanya, dari apa? Pertanyaan sederhana itu justru membuat Jatmiko tersentak. Habiskan makananmu. Ayah masih ada urusan, kata Jatmiko sambil membenarkan jas. Ayah selalu gitu. Tiap aku bertanya, ayah pergi. Ayah bilang sayang, tapi aku ngerasa ayah takut kehilangan sesuatu. Jatmiko berhenti melangkah. Ayah cuma takut kehilangan kamu. Wening mendekat. Kalau gitu percaya padaku. Aku tidak akan meninggalkan ayah. Jatmiko menoleh, menatap wajah putrinya. Wajah yang terlalu mirip ayah membuat dadanya sesak. 5 tahun dan waktu itu semakin dekat. Jatmiko ingin memeluk Wening, ingin berkata jujur, ingin menjadi ayah yang bisa percaya Tuhan tanpa syarat. Namun yang keluar justru kalimat dingin. Masuk kamar. Jangan keluar malam ini. Ini perintah dari ayah. Paham? Baik ayah, jawab Wening, lalu berbalik pergi. Jatmiko berdiri sendiri di ruang makan. Tubuhnya gemetar hebat, matanya berkaca-kaca. 5 tahun itu terasa begitu cepat. Tak sudi menerima kenyataan begitu saja, Jatmiko mendatangi rumah Rendra di Samarinda. Seperti biasa, disambut bukan sekedar tamu, melainkan saudara, ikatan yang tak pernah dihitung untung ruginya. Dua pria yang sama-sama menolak tunduk pada usia itu berdiri berhadapan di ruang kerja lantai atas. Keduanya memandang ke kejauhan. Ada beban yang lebih berat dari pemandangan kota Samarinda di bawah sana. Akhirnya Jatmiko membuka isi dadanya. Kali ini aku tidak mau kehilangan apapun. Sekalipun balasannya harta triliunan, aku tak peduli. Rendra menarik nafas panjang. Faham betul, setiap orang yang menjalani ritual selalu mendapat harga yang berbeda bagi dirinya. Yang memiliki keluarga besar, permintaan tumbal bukan perkara mustahil. Tapi Jatmiko, keluarganya nyaris habis. Kedua mertuanya telah lama meninggal. Orang tuanya pun sama. Kesunyian itulah yang membuat Rendra mengerti betapa genting posisi sahabatnya. Rendra akhirnya bertanya, suaranya tajam. Apa rencanamu? Tanpa menoleh, Jatmiko menjawab, aku ingin memutus perjanjian itu. Rendra tertawa pendek. Kau kira itu mudah? Juru kunci tak bisa menolongmu. Tugas mereka cuma mengantar, tidak lebih. Jatmiko mendadak berbalik, mencengkram bau Rendra kuat-kuat. Aku tidak akan pernah rumah juru kunci itu lagi, Bang. Tidak akan pernah menginjakan kaki di alas iblis itu. Terus aku akan ke dukun lain, orang yang ilmunya lebih tinggi. Potong Jatmiko cepat. Kedua tangan Jatmiko dilepat di depan dada. Nadanya berubah memohon. Tolong katakan, Bang, siapa dukun paling ampuh di sini? Rendra menatapnya lama penuh iba. Kepalanya jadi berat oleh permintaan barusan. Dia tahu beberapa nama, tapi tahu pula resikonya. Tak perlu kemana-mana. Aku yang akan membawakan orang itu ke rumahmu. Wajah Jatmiko langsung berubah. Harapannya kembali menyala. Kau memang abang terbaikku. Saudaraku, tolong secepatnya. Waktuku tinggal menghitung hari. Aku tidak mau Wening mati. Baik, pulanglah. Percaya padaku. Besok orang itu sudah ada di rumahmu. Jatmiko semakin terharu. Setelah urusan paling genting itu selesai, Jatmiko pun pulang. Keesokan harinya, Rendra tiba di rumah Jatmiko dengan mobil mewah.
Di kursi belakang, duduk seorang balian berusia sekitar 55 tahun, kulitnya putih pucat, hampir kontras dengan tato-tato hitam yang merambat di kedua lengannya. Rambut panjangnya diikat ke belakang, rompi manik-manik menempel ketat di dadanya. Namanya Balian Lanting, orang pintar dari pedalaman Mahakam, didatangkan melalui seorang kenalan lama. Begitu menginjakan kaki di rumah mewah Jatmiko, Balian Lanting tak membuang waktu untuk basa-basi. Kosongkan ruang tengah. Perintah Balian Lanting tak bisa ditawar. Para bawahan Jatmiko bergerak cepat. Setelah ruangan bersih, Balian Lanting membuka kain merah yang dibawa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebilah mandau pendek berukir, bilah itu memancarkan aura ganjil. Buka satu keramik di sini, perintah Balian itu sambil menunjuk lantai. Tanpa bertanya, bawahan Jatmiko mencongkel satu ubin. Mandau itu ditancapkan tepat di tanah di bawahnya. Setelah itu, Balian Lanting duduk bersila menghadap mandau. Jatmiko diminta melakukan hal yang sama. Kedua telapak kakinya diletakkan menyentuh tanah yang dibawa dalam tempurung kelapa. Udara di ruangan berubah berat. Tubuh Balian Lanting mulai bergetar. Dari bibirnya meluncur mantra-mantra berbahasa Dayak. Beberapa menit kemudian, matanya terbalik, suaranya berubah, asing, bukan lagi miliknya sendiri. Juru kunci itu bukan manusia sepenuhnya, katanya terputus. Kalimat itu menghantam ruangan. Tubuh Jatmiko gemetar hebat. Rendra tak kalah pucat. Ingatan mereka melayang. Pada perjalanan ke alas peteng, jalan yang hanya bisa dilalui malam hari lewat bantuan juru kunci. Tapi sekarang bukan waktunya menyesal. Semua sudah terlanjur. Kalau begitu, bagaimana caranya memutus? Tanya Rendra memohon. Tolong, apapun caranya. Balian Lanting menoleh tajam, lalu menggeleng pelan. Simpulnya terlalu tinggi, tak bisa dilepas dari sini. Lalu pandangannya beralih ke Jatmiko. Pergilah ke Gunung Kombang, cari seorang pria bernama Kuswoyo Surodikso. Dia pewaris ilmu Kidung Sukmawedi dan Telupitu. Hanya dia yang sanggup memutus perjanjian itu. Mata Rendra membelalak. Nama gunung, nama orang, semuanya asing. Wajah Jatmiko semakin pucat. Tiba-tiba, mandau yang tertancap bergetar hebat. Getarannya menjalar ke tanah, membuat lantai berderak. Detik berikutnya, mandau mendadak diam. Bersamaan dengan itu, Balian Lanting ambruk ke depan, sunyi kembali menelan ruangan. Jatmiko dan Rendra saling tatap, wajah mereka tegang. Mereka memang tak mendapat pertolongan langsung dari Balian Lanting, namun setidaknya tahu masih ada satu jalan tersisa. Tak mau pasrah begitu saja. Keesokan harinya, Jatmiko ditemani Rendra membawa Wening ke tempat yang disebutkan. Perjalanan panjang kembali dimulai, tak memberi jeda untuk mempercepat langkah mereka menyewa mobil. Di bangku belakang, Wening, gadis cantik berambut lurus panjang itu terbaring lemah, nyaris tak bergerak karena memang sudah menjadi target 5 tahunan. Dari hari ke hari, kondisinya semakin mengkhawatirkan. Mobil terus melaju menembus malam. Entah sudah berapa puluh kali Jatmiko dan Rendra bergantian menoleh ke kaca spion, memastikan nafas di kursi belakang masih ada. Malam benar-benar menelan jalan. Ketika dituntun oleh nasib, mereka tiba di depan sebuah rumah bergaya joglo berpagar bambu yang ada di Ponorogo. Jatmiko menghembuskan nafas lega. Rendra pun demikian. Beban tanggung jawabnya sedikit mereda. Mobil masuk ke pelataran. Begitu deru mesin mati, daun pintu rumah terbuka. Seorang pria muncul. Kuswoyo Surodikso. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam dan teduh. Dikejar waktu, Jatmiko meloncat turun dan membuka pintu samping. Jantungnya berdegup liar. Saat melihat Wening, tubuhnya benar-benar melemah.
Tanpa bertanya, Jatmiko meraih tubuh putri kesayangannya yang membopongnya dengan tangan gemetar, lalu berdiri di hadapan pria yang mereka cari jauh-jauh. Tolong, tolong anakku. Suara Jatmiko pecah. Masuk. Tidak Kuswoyo basa-basi, Jatmiko melangkah masuk, Rendra menyusul di belakang. Begitu masuk ruang tengah, asap kemenyan langsung menyesakkan dada. Kedatangan mereka rupanya memang sudah dinanti. Ritual yang dilakukan Balian Lanting telah lebih dulu terhubung. Di tengah ruangan, sebuah lingkaran raja telah tergambar rapi. Garis-garisnya memancarkan sinar kemasan. Wening diminta diletakkan tepat di pusatnya. Jatmiko berlutut di sisi Wening yang terbaring kaku di atas tikar pandan, tepat di dalam lingkaran raja. Bibir gadis hitam biru, keningnya basah oleh keringat, nafasnya tersengal, ruas-ruas jarinya perlahan memutih. Bertahan nak, bisik Jatmiko gemetar, ketakutan kehilangan menghantam dadanya tanpa ampun. Tiba-tiba angin berhembus kencang, seolah mereka berada di alam terbuka. Di seberang lingkaran raja, Mbah Sengkolowedi berdiri tegak, rambutnya terurai. Pakaiannya sama seperti malam ritual, bedanya ia menggenggam tongkat kayu naga dengan ukiran kepala raksasa, suaranya menggema. Perjanjian sudah disepakati. Dengan gagahnya, Kuswoyo Surodikso melangkah maju satu tapak, wajahnya basah oleh keringat. Bah, aku datang bukan untuk membatalkan perjanjian. Aku datang untuk menebus, tutur Kuswoyo. Tongkat Mbah Sengkolowedi dihantamkan ke tanah hingga bergetar. Tidak ada tebusan selain nyawa. Manusia itu datang dengan kakinya sendiri ke sini. Udara mendadak menekan, lampu sentir yang menggantung di langit-langit padam serentak, angin dingin menerobos, meski seluruh pintu dan jendela tertutup rapat. Di dalam lingkaran, Wening mengerang lirik. Ayah, dingin. Tubuhnya melengkung ke belakang, kaku tersentak. Jatmiko bangkit. Jangan sentuh anakku, ambil saja aku, ambil nyawaku. Mbah Sengkolo tertawa. Junjunganku tak memakan orang putus asa. Dia memilih yang suci, darah muda, jiwa yang belum ternoda. Bersama dengan itu, tanah bergetar. Sosok gaib penghuni sendang di alas banyu peteng hadir. Tekanan gaibnya membuat Kuswoyo terdorong mundur selangkah. Sementara Jatmiko ambruk berlutut di sisi raja. Sekarang serahkan anak itu, teriak Mbah Sengkolo. Tidak, tidak. Jatmiko menjerit, kedua tangannya terulur, namun segalanya terlambat. Tubuh Wening tersambar, terangkat seperti selai kain. Tak mau kehilangan, Jatmiko menerjang. Begitu berhasil menggapai, ia memeluk tubuh putrinya sekuat tenaga. Keduanya terseret oleh tarikan tak kasat mata. Cukup! Kuswoyo berteriak menggelegar, lalu mengentakkan kaki. Dari mulutnya meluncur kidung Sukmawedi. Seketika angin berputar kencang. Raksasa itu terdiam. Mbah Sengkolo menyipitkan mata. Ilmu siapa itu? Kuswoyo menggertakkan gigi. Ilmu yang lebih tua daripada perjanjianmu. Memanfaatkan kelengahan, raksasa itu menggeliat dalam sekelebat, lenyap di sapu cahaya hijau yang menelan segalanya. Dunia berubah. Jatmiko terbatu keras, tubuhnya terguling di tanah. Udara dingin menusuk tulang. Pepohonan berdiri rapat di sekeliling, gelap pekat tanpa batas. Wening, Jatmiko meraba panik. Tubuh Wening tergeletak di sampingnya. Ia segera meraih dan memeluknya. Alhamdulillah, bertahan, bertahan. Jatmiko terisak, membelai dan menciumi. Wening tak bersuara, nafasnya lemah tapi masih ada. Kita berada di alas banyu peteng. Suara Kuswoyo terdengar berat muncul dari belakang. Apa? Dengan susah payah Jatmiko berdiri membopong Wening. Perlahan, cahaya samar dari langit memberi penerangan. Di hadapan mereka berdiri Mbah Sengkolowedi, bukan lagi dalam wujud manusia biasa. Tubuhnya menjulang tinggi, matanya menyala hijau. Ilmu itu telah membuka rupa aslinya. Akhirnya
Kau datang sendiri ke sarang. Kuswoyo melangkah maju, tubuhnya bergetar hebat, tapi matanya terpejam. Kepalanya menunduk perlahan, berucap penuh hormat dan luka. Kakang Guru, Barenggono Surodikso. Mendengar nama itu, Mbah Sengkolo membeku. Seluruh keberaniannya runtuh seketika. Apa? Apa yang kau ucapkan? Lalu mundur. Jangan sebut nama itu sembarangan. Tubuh Kuswoyo mendadak kaku. Dari punggungnya memancar aura putih kemasan, membentuk siluet sosok tua berjanggut panjang, bersorban, dengan mata menyala putih. Suara lain keluar dari mulut Kuswoyo, lebih berat dan penuh wibawa. Ya, suara itu adalah suara Barenggono Surodikso. Sengkolo, masihkah kau mengenal suaraku? Mbah Sengkolo tersentak, tongkatnya terlepas, lututnya gemetar, matanya membelalak. Guru Renggono, benarkah? Sosok Jaya itu melangkah maju, suaranya teduh. Ya, akulah yang mengajarkanmu menjaga pintu, bukan menjual jiwa manusia. Mbah Sengkolo roboh bersujud, dahinya menghantam tanah, isaknya pecah. Ampun Guru, aku tersesat, aku terikat sumpah Guru. Pemandangan itu tak berlangsung lama. Dari balik pepohonan, suara gemuruh mengoyak malam. Buto Ijo, penghuni dasar Banyu Peteng, muncul sepenuhnya dari dasar Banyu Peteng. Tubuhnya menjulang tinggi, kulitnya hijau gelap berlendir, taringnya panjang berkilat. Nyolo, janji, liwang sasi sepisan, raungnya. Sosok itu menuntut haknya tumbal nyawa, sebagaimana perjanjiannya, 5 tahun sekali dipilih sesukanya. Sosok Barenggono mengangkat tangan. Tenang, Buto Ijo mendesis. Nyawa menungso. Tidak ada nyawa manusia malam ini. Sebagai gantinya, 7 ekor sapi, ujar Barenggono tegas. Buto Ijo menyeringai, liurnya menetes. 7? Ya, 7. Barenggono Surodikso membenarkan. Setelah itu, tubuh kekar Kuswoyo terhuyung. Sosok cahaya perlahan memudar, lalu menyatu kembali ke tubuhnya. Ia terengah, nyaris jatuh sebelum akhirnya menoleh ke arah Jatmiko. 7 sapi, selamatan di sini. Jatmiko mengangguk tanpa ragu. Aku setuju. Janji dicatat, dengus Buto Ijo. Raksasa itu akhirnya mundur, bayangannya melebur dengan kabut, lalu hilang di telan gelap. Angin berputar kencang, dunia berubah. Di mana ini? Rinti Jatmiko membuka mata, dadanya sesak, tenggorokannya kering. Ya, Jatmiko sudah kembali di rumah. Di sampingnya, Wening terbaring lemas, namun nafasnya stabil. Tak jauh, Kuswoyo juga tergeletak. Beberapa detik kemudian, Kuswoyo membuka mata dan duduk berucap. Sudah kembali. Anakmu selamat. Tapi perjanjian belum selesai. Rendring sejak tadi ambruk di dekat pintu akhirnya tersadar. Ia langsung melipat tangan, berseru, suaranya pecah. Puji Tuhan. Wening perlahan duduk, wajahnya masih pucat. Ayah. Jatmiko merangkak memeluk tubuh anaknya erat. Kita selamat tak? Kau satu-satunya harta yang ayah punya sekarang. Rendra menyeka air mata terharu. Tangisnya bukan tangisan takut, melainkan syukur karena nyawa Jatmiko ditagih malam itu sebagai pengganti. Keesokan harinya, setelah melewati malam yang nyaris merenggut segalanya, Jatmiko, Rendra dan Kuswoyo bergerak tanpa menunda. Pagi itu mereka mendatangi peternak di desa setempat. 7 ekor sapi dibeli sekaligus. Tak ada tawar-menawar, harga disebut, uang dibayar lunas. Bagi Jatmiko Wicaksono, itu bukan pengorbanan, itu kewajiban. Siang harinya, mereka bertolak ke Banyuwangi menuju alas Banyu Peteng, menunaikan janji yang sudah disepakati. Setibanya di sana, truk pembawa sapi langsung diarahkan ke rumah kepala desa Kedung Sari.
Dengan bantuan para bini sepuh di seluruh desa yang ada di Kecamatan Tegal Delimo, akhirnya Mbah Sengkolowo sepakat tak lagi mengasingkan diri, akan kembali berbaur dengan warga. Selamatan digelar di tepi sendang Banyu Peteng, kenduri besar-besaran dan doa digelar. Laki-laki dan perempuan, muda-mudi dari desa lain seperti Kalipait, Kedung Asri, Kedung Gebang, Kedung Ungu, Kendal Rejo, Purwoagung dan lainnya datang. Tua dan muda semua turun, gotong royong tanpa tanya asal-usul, tak ada bisik-bisik atau takut. Sudah menjadi hal biasa bila janji ditunaikan, kampung ikut makan. Tapi ada satu syarat saja, tidak boleh dilanggar. Makanan tak boleh dibawa pulang. Semua harus dihabiskan di tempat sampai kenyang. Setelah semua selesai, Jatmiko, Rendra, Wening dan Kuswoyo singgah sebentar ke gubuk Mbah Sengkolo di tengah alas. Sebagai simbol urusan lama telah ditutup. Mereka lalu berpisah jalan. Kuswoyo menumpang truk yang kembali ke Ponorogo, sementara Jatmiko, Rendra dan Wening kembali ke Surabaya, lalu terbang pulang ke Kalimantan. Sejak itu, hidup berjalan seperti biasa. Jatmiko kembali tenggelam dalam rutinitas bisnis tambang, proyek, rapat, dan angka-angka besar. Hanya satu yang berubah, ia menjadi jauh lebih religius. Sementara Wening, gadis cantik berwajah oriental dan mata sipit itu, kembali menimba ilmu, tapi bukan lagi di Sekolah Internasional Jakarta. Sebab Jatmiko memilih jalan lain, memasukkan putrinya ke sebuah pondok pesantren di Widang yang ada di Kabupaten Tuban. Bukan karena Jatmiko takut, melainkan karena sudah terlalu paham. Ada hal-hal di dunia ini yang tak bisa ditebus dengan uang semata, dan Tuhan bekerja sesuai prasangka hambanya. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Wulan Kemuning. Wah, keren banget. Kuswoyo Surodikso. Ini kalau teman-teman ingat, sudah ada nih di episode sebelumnya, tapi mungkin nanti akan saya buatkan playlist ya, karena bakalan seru nih, dan saya berharap kisah Kuswoyo ini akan ada terus ya teman-teman ya. Jadi nanti akan saya bentuk playlist, jadi biar teman-teman yang mungkin baru gabung dan baru dengar kisahnya tahu nih tentang asal muasalnya dari Kuswoyo Surodikso hingga pada akhirnya bisa membantu Jatmiko. Waduh, keren banget kisahnya. Dan pasti akan banyak pertanyaan ya, bisa nggak sih pesugihan itu, perjanjian itu diputus? Karena banyak juga yang bilang nggak bisa, dan memang kebanyakan nggak bisa ya teman-teman ya. Tapi kalau saya meyakini, jika Allah berkehendak, apapun pasti akan bisa terjadi. Jadi buat teman-teman, jangan pernah berhenti bermimpi, jangan pernah berhenti berusaha, karena tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Waduh, keren banget kisahnya ini, sangat menginspirasi ya. Dan semoga bisa kita ambil hikmah yang baik dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Wulan Kemuning, terima kasih banyak atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya juga dibantu diklik ya teman-teman ya. Dan boleh juga dong untuk link video ini di-share ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, silakan bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.